Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dan hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 2 Juni 2023, pekan biasa ke-8 dan Jumat pertama dalam bulan. Marilah kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya
ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru kita dengar terdiri dari beberapa perikop dan ada kaitannya. Kalau kita tarik benang merahnya, dari sabda Tuhan ini ada kesamaan, bahwa dari pohon ara yang tidak berbuah dikutuk oleh Yesus dan akhirnya pohon ara itu mati. Bait Allah yang dijadikan tempat berjualan dibersihkan karena salah fungsi. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita mesti berani ambil langkah agar berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh mereka yang ada di sekitar kita, dan kebenaran harus ditegakkan. Yesus dengan berani melakukan meskipun harus menanggung risiko. Keteladanan Yesus mengajak kita untuk berani berbuat kebaikan dan menyatakan kebenaran. Marilah kita luaskan permenungan kita dalam hidup harian kita dengan perbuatan nyata, agar nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan oleh banyak orang. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga hidup kami semakin berakar pada Yesus, sehingga mampu menghasilkan buah seperti yang diharapkan dan berani menyatakan kebenaran demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.